Kemudian di dalam Yahudi ini ada banyak sekte. Sekte yang paling keras itu namanya Zionis. Ketika kita melihat dalam Al-Quran, ada beberapa istilah. Ada Bani Israel, ada Yahudi. Ya kan? Yahudi dengan Bani Israel ini sama apa enggak ini? Ada lagi namanya Zionis. Ada lagi banyak kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada Ashabus Sabt dan seterusnya. Jadi ternyata yang lebih luas itu Bani Israel. Bani Israel itu semua keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub punya anak laki-laki 12 orang. 12 orang itu Bani Israel. Dan keturunan, anak keturunan daripada 12 orang ini semuanya Bani Israel sampai hari kiamat. Apakah semua Bani Israel tercela? Tidak. Karena banyak juga di antara Bani Israel yang memeluk Islam. Ketika ditanya, kamu keluar dia dari agama Yahudi? Oh tidak, saya inilah Yahudi tulen. Saya masuk Islam karena ajaran Yahudi yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Nabi yang bernama Muhammad. Itu tertera dalam kitab Taurat. Namanya tertera Muhammad. Tapi oleh para pendeta itu, para rabi-rabi Yahudi, diputar balikkan. Jangan buatkan nama Muhammad, manusia yang terpuji. Yang terpuji itu adalah Muhammad. Ada kalanya mereka ganti lagi dengan yang mulia. Pokoknya naskah kitab Taurat itu lain negara, lain perubahannya. Berbeda dengan Al-Quran. Mau di mana aja tetap sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim, sama semuanya. Kalau kita baca surat awal surat Al-Baqarah sama, awal surat Yusuf sama, semuanya sama. Baik. Silakan hadirin sekalian. Jadi Bani Israel itu yang umum. Ya, memang banyak yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala itu Bani Israel, berarti maksudnya adalah Bani Israel yang kufur. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa, itu karena mereka durhaka kepada Allah dan karena mereka melampaui batas. Berarti dari ayat ini dapat difahami semua Bani Israel yang dicela di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah Bani Israel yang kafir, yang tetap bertahan dengan pemahaman mereka. Yang kedua, Yahudi. Yahudi itu bahasa kita, Yahudiyun, artinya orang yang beragama Yahudi. Agamanya Yahud. Dari mana asal kata Yahud? Ternyata Yahudi itu diambil, ada dua versi pendapat ini. Ada ulama mengatakan kata Yahud itu diambil dari nama salah seorang putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya anak, di antaranya Yusuf, Bunyamin. Itu satu ibu. Nabi Ya'qub punya 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini ada 12 anak laki-laki. Yang sekandung itu yang dengan Nabi Yusuf adalah Bunyamin. Termasuk di antara mereka ada namanya Yahud. Jadi Yahud ini kalau dinisbahkan orang yang mengikut Yahudiyun, tapi masih menggunakan the. Namun seiring waktu bertukar the itu menjadi da, Yahudi. Ini versi pendapat yang pertama. Versi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Bani Israel itu ada yang ketika mereka melampaui batas, mereka memungkiri Nabi Musa alaihissalam, mereka setelah dijelaskan oleh Nabi Musa yang benar, mereka bertaubat. Inna hudna ilaik. Inna hudna artinya apa? Kami kembali. Kalau bahasa orang Islam lebih sering inna tubna ilaik, kami taubat kepada engkau ya Allah. Sedangkan ini inna hudna ilaik. Jadi hud disinilah ya
Berarti orang-orang Yahudi itu orang-orang yang hudna, yang kembali bertaubat kepada Allah. Jadi setelah Bani Israil ini banyak melakukan pelanggaran, diinsafkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang kembali bertaubat kepada Allah, mengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam, ini dinamakan dengan Yahudi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap orang Yahudi pasti orang Bani Israil. Belum tentu orang Bani Israil itu Yahudi. Karena orang Yahudi, inna hudna ilaik, kami bertaubat. Jadi yang bertaubat itulah yang Yahudi. Kemudian di dalam Yahudi ini ada banyak sekte. Sekte yang paling keras, yang paling apa istilahnya? Istilah keren tuh ekstrim. Itu namanya Zionis. Zionis ini punya pergerakan yang tujuannya adalah untuk menjadikan dunia itu tunduk di bawah mereka. Sedangkan orang Yahudi faham mereka bahwa agama Yahudi itu agama yang tidak boleh memimpin negara, nggak boleh bersatu dalam satu negara. Mereka sadar itu, para rabi-rabi Yahudi itu, akibat daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, mereka menjadi bangsa yang terusir. Ada yang tinggal di Austria, ada yang tinggal di Amerika, bahkan dulu ada yang tinggal di Mesir. Intinya apa? Mereka berpencar-pencar. Dan kalau mereka berada di suatu negeri, harus taat dan patuh kepada negeri tersebut. Sudah demikian ketetapan yang terdapat dalam kitab Taurat. Karena orang Yahudi ini dahulunya banyak melakukan kerusakan. Jadi karena itu banyak rabi-rabi Yahudi yang tidak setuju dengan gerakan pembentukan negara Israel, yang mereka menyerang Palestina lagi. Ya, banyak pendeta rabi-rabi Yahudi itu mengatakan kami bertaubat kepada Allah, kami tidak tanggung itu. Itu mereka sudah mengundang datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan kepada mereka. Jadi mereka minta supaya Perdana Menteri Israel itu diubarkan, diturunkan, dan agar orang Israel ini kembali ke negeri asal mereka. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Yahudi, itu Yahudi yang mana? Udah pasti Bani Israel. Apakah Zionis? Belum tentu. Zionis lebih kecil lagi daripada Yahudi. Orang Zionis udah pasti Yahudi, tapi orang Yahudi belum tentu Zionis. Orang Yahudi udah pasti Bani Israel, orang Bani Israel belum tentu Yahudi. Baik, sedang hadirin sekalian, tapi kita ketika marah-marah sama orang Yahudi, itu maksudnya adalah orang-orang Zionis itu. Namun walau demikian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakteristik tabiat dasar daripada orang-orang Yahudi, supaya kita tahu, supaya kita tidak terperdaya Bapak sekalian dengan upaya yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama sekali, orang Yahudi itu sangat memusuhi dan sangat membenci orang-orang yang beriman. Orang yang beriman maksudnya orang Islam. Enggak perlu dengar cerita mereka itu berdamai, memberikan bantuan, memberikan sedekah. Enggak betul itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala membongkar tabiat mereka dalam surat Ali Imran ayat 118. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian dari mulut mereka terhadap kalian. Cobalah lihat bagaimana kebencian mereka dari tutur kata mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka itu lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, lebih besar lagi. Ya, sekitar 5 hari yang lalu saya melihat itu ada jasad saudara kita Muslim Palestina yang sudah mati syahid, ditendang-tendang sama mereka, ditendang-tendang. Bukan tentara, mereka orang biasa. Memang kebencian yang sangat. Bukan hanya itu aja, dikencingin loh sekalian.
jasad saudara kita yang sudah meninggal dunia itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa? Wa ma tukhfi sudurum akbar. Yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih lagi dari yang kalian dengar, dari yang kalian lihat melalui tutur kata mereka. Bapak-bapak sekalian, itu bukan sekali atau dua kali. Anak-anak kecil Yahudi itu ketika melintasi orang Islam, diludahinya orang Islam, bencinya yang sangat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat berikutnya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Inilah kalian yang kalian itu mencintai mereka padahal mereka enggak mencintai kalian. Justru mereka membenci kalian. Kelanjutan ayatnya kita ambil sepenggal-sepenggal ini. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan kalian, mereka akan pura-pura mengatakan kami beriman. Ini di masa Nabi, ketika Islam itu kuat. Ketika Islam itu kuat, mereka menyembunyikan jati diri mereka. Mereka katakan amanna, kami ini telah beriman. Karena enggak bisa buat apa-apa lagi. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghayz. Tapi ketika mereka sudah bersendirian, sudah bersama syaitan-syaitan mereka, sudah bersama komplotan mereka, itu mereka marahnya itu sampai menggigit jari mereka. Marahnya sama kita, bencinya sama kita itu sampai gigitnya itu jari mereka sendiri. Lalu Allah katakan, qul mutu bi ghayzikum, matilah kalian dengan kemurkaan kalian, biar kalian cepat mati. Orang kalau udah emosi, udah marah, darah tingginya mudah naik, mudah kambuh, dan begitu juga DM-nya supaya cepat mati. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu terkait atau terhadap apa yang tersembunyi di dalam hati. Itu nomor satu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tabiat dan watak orang Yahudi, membenci kita. Kalau datang misalnya ke negeri kita, dia hadiahkan uang sekian miliar untuk pembangunan dan perluasan masjid, jangan percaya. Itu orang Yahudi. Terima boleh apa enggak? Terima boleh aja. Orang Kristen kalau kasih sedekah untuk bangun masjid boleh apa enggak? Boleh. Tapi enggak ada nilai ibadah untuk mereka. Ya. Dan seyogianya jangan sampai orang Kristen yang bantu bangun masjid kita kalau kita orang Islam ada, ya. Baik, Bapak sekalian. Yang kedua, tabiat dan perangai orang Yahudi suka membunuh para nabi dan rasul. Kita bagaimana kalau ketemu nabi dan rasul kira-kira? Masya Allah, jangan ketemu nabi dan rasul, ketemu ulama aja luar biasa, apalagi nabi dan rasul. Tapi orang Bani Israel datang kepada mereka nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah dan janji kepada Bani Israel, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Sungguh kami telah mengambil janji dan sumpah kepada Bani Israel. Maksudnya apa? Supaya taat dan patuh kepada para nabi dan rasul. Wa arsalna ilaihim rusula, dan telah kami kirimkan kepada mereka rasul yang banyak. Kenapa banyak kali rasul? Orang Arab satu aja nabinya. Umat Islam satu aja. Bani Israel cukup banyak nabi. Menunjukkan bahwa umat Islam ini memiliki hati yang lebih baik dibandingkan dengan orang Bani Israel. Kita satu orang nabi aja dikirim sudah cukup. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Namun setiap kali datang kepada mereka rasul yang tidak sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu, sekelompok daripada rasul mereka dustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sekelompok yang lainnya ketika datang nabi dan rasul mereka bunuh.
Ya, kita ingat Nabi apa yang dibunuh? Nabi Zakaria dikejar habis-habisan sama orang Yahudi. Nabi Zakaria enggak ada tempat lari lain bersembunyi melainkan pohon. Maka Nabi Zakaria mengatakan kepada pohon tersebut, terbelah pohon tersebut. Masuk Nabi Zakaria ke dalam bersembunyi. Kalau bukan ulah daripada iblis di waktu itu. Nabi Zakaria ada di dalam, Nabi Zakaria ada di dalam. Apa yang harus dilakukan? Kita gergaji, digergaji. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Termasuk juga Nabi yang mereka bunuh putra Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Dalam sebagian riwayat dikatakan duluan wafat Nabi Yahya, baru kemudian Nabi Zakaria. Termasuk juga Nabi Isa. Kan itu ingin dibunuh, ingin disalib. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Karena ada jadwal Allah Subhanahu wa taala bagi umat akhir zaman, munculnya Dajjal. Yang mampu membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi intinya, kalaulah Nabi dan Rasul berani mereka bunuh, apalagi kita manusia biasa. Nabi dan Rasul, mereka lihat mukjizatnya, mereka lihat turun wahyu, malaikat Jibril mendatangi mereka, mereka dustakan. Dan bahkan mereka bunuh. Buruk sekali memang. Ya, kaum yang membunuh para nabi dan rasul, enggak ada kaum lain kecuali kaum Bani Israel. Yang ketiga, mereka suka mengganti-gantikan, menukar-nukarkan, menghapuskan, menambahkan kitab Taurat dan juga segala kalam Allah yang turun kepada mereka, dan suka menciptakan hal-hal yang baru, mendustakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa pelajaran bagi kita dari masalah ini? Kalau seandainya kalam Allah berani mereka putar balikkan, apalagi fakta-fakta sejarah, apalagi berita-berita yang ada saat ini. Sudah dibom rumah sakit yang ada di Gaza, orang-orang sakit di situ, orang-orang mau meninggal dunia, orang ibu-ibu yang sedang mau melahirkan, anak-anak yang baru lahir 3 hari 5 hari, dibom. 500 jiwa syahid di waktu itu. Lalu apa dikatakan oleh orang Yahudi? Itu yang bom itu bukan kami, tapi pejuang-pejuang Islam. Mana pejuang Islam yang salah arah roket atau rudalnya itu? Orang Islam bukan ke situ rumah sakit, ke sana, ke Israel. Dan sangat menyedihkan sekali. Bapak dan Ibu pernah enggak buka-buka Google Map itu? Coba buka Google Map, ada nampak Palestina apa enggak? Ya, ketika kita putar, ini Indonesia, ya kan? Indonesia jalan kemari ke arah barat, itu nanti ada Arab Saudi, di bawahnya Yaman, di atasnya ya nanti ada Suria, Jordan, dan ada apa di ujung sana, antara Mesir dengan perbatasan antara Mesir dengan negara tersebut. Bukan Palestina tertulis, tapi tertulis Israel. Capek kita cari Palestina, enggak ada yang tulis Palestina. Memang luar biasa. Kenapa? Ya, karena dikendali oleh mereka. Memutarbalikkan fakta itu pekerjaan orang Yahudi. Sangat lihai mereka. Tapi lihainya mereka itu nampak bohongnya. Orang-orang Yahudi itu nampak bohongnya. Walaupun orang Israel sudah mengatakan 500 jiwa melayang itu ditembak oleh orang Islam, tapi nyatanya Joe Biden dari Presiden Amerika sangat menyayangkan ya yang dilakukan oleh Israel tersebut. Baik, silakan hadirin sekalian, kita lanjutkan yang keempat. Tabiat daripada orang Yahudi itu suka mencipta-ciptakan Tuhan, buat Tuhan untuk disembah, dan sering sekali terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana? Mereka mau menyembah sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Ya? Nabi Musa mana? Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 malam. Datang Samiri, ini Tuhan yang disembah oleh Musa. Langsung mereka beriman. Mereka sembah hanya karena
patung emas tersebut bisa mengeluarkan suara. Bergerak enggak, kasih makan enggak, cuma bisa bersuara. Jadi lihat kok patung bisa bersuara, berarti inilah Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Termasuk juga Bapak sekalian, hal yang kita membuat kita geleng kepala, ini terdapat dalam surat Al-A'raf, bahwa ketika tiba suatu masa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel karena mereka akan diserang, akan ditangkap besar-besaran oleh Firaun. Kan Nabi Musa kumpulkan Bani Israel, kemudian mengatakan, yuk ikut saya. Kemana? Ikuti saja sesuai dengan perintah Allah. Ternyata sampai kemana? Ke depan Lautan Merah, depan Laut Merah. Lalu mereka mengatakan, wahai Musa, engkau katakan akan menyelamatkan kami, ini kita sudah di depan laut ini, di belakang kita Firaun, mau kemana lagi kita? Kalla inna ma'i rabbi sahdin. Tidak seperti yang kalian sangka, bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk bagiku. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dipukulkan dengan tongkat Nabi Musa ke dalam laut. Laut itu terbelah, lari semua. Nabi Musa AS memerintahkan semuanya untuk lari semua. Begitu mereka sampai ke pinggiran, kaki mereka masih basah itu. Mereka melihat Firaun di tengah lautan, jarak sudah sangat dekat. Allah perintahkan lagi, wahai Musa, pukulkan sekali lagi dengan tongkatmu ke laut itu. Tiba-tiba laut itu kembali menyatu. Tanda kebesaran Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, lautan yang dalam yang besar itu, air yang seharusnya menyatu bisa terpisah. Baik, yang lucunya apa? Kaki mereka masih basah. Mereka melihat tanda kebesaran Allah, mukjizat baru mereka lihat. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam waktu itu? Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, itu kaum itu buat patung-patung untuk sembahan mereka. Wahai Musa, buatlah untuk kita Tuhan yang bisa kita sembah berwujud patung-patung seperti itu. Padahal ajaran sudah jelas, tauhid yang ditanamkan oleh Nabi Musa alaihissalam sudah sangat jelas, tapi masih tetap minta supaya dibuatkan patung agar mereka bisa sujud kepada patung tersebut. Jadi memang kecenderungan syirik, kecenderungan untuk melanggar dalam masalah tauhid itu sangat besar pada Bani Israel. Kemudian yang kelima Bapak sekalian, termasuk hobi orang Yahudi adalah suka menebarkan fitnah dan kerusakan di atas muka bumi ini. Dihadu nanti Indonesia dengan Malaysia, dihadu antara pemahaman ini dengan pemahaman itu memang keahlian mereka. Dan termasuk juga keahlian atau tabiat orang Yahudi suka melanggar janji dan sumpah. Enggak tanggung-tanggung, Nabi Muhammad mereka langgar janji. Ya, kita teringat dengan perang Al-Ahzab, perang Khandaq itu kan terjadi karena pengkhianatan Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yang sebelumnya sudah buat perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka langgar, mereka beritahukan keberadaan Nabi kepada pasukan yang berasal dari luar kota Madinah, yang berasal dari Mekah dan lain-lainnya. Mereka sampaikan di mana posisi Nabi, apa kelemahan kaum muslimin dan seterusnya, sehingga terjadilah perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu hasad dengkinya itu tinggi sekali. Enggak ingin kebaikan sama sekali untuk orang yang beriman. Jadi tabiat orang Yahudi inilah yang SMS itu. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini sebenarnya tabiat orang Yahudi. Dan mereka sangat suka menyembunyikan fakta atau memutarbalikkan fakta dalam waktu yang sangat singkat. Saya sudah pernah menceritakan tentang Islamnya Abdullah bin Salam, ya kan? Abdullah bin Salam memeluk Islam. Beliau padahal adalah seorang pendeta Yahudi yang paling alim di kota Madinah Al-Munawwarah,
Maka Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, undanglah para rabi-rabi Yahudi itu ke rumahmu dan sembunyikan saya di dalam rumahmu. Jadi ketika diundang makan-makan mereka, selesai makan-makan, Nabi bertanya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan, Abdullah bin Salam adalah orang yang paling alim di antara kami. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling mulia di antara kami. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bagus keturunannya di antara kami. Kalau Abdullah bin Salam berbicara, kami pasti akan patuh dan taat. Nabi memberikan isyarat kepada Abdullah bin Salam agar keluar. Keluarlah Abdullah bin Salam. Ketika keluar, terkejut semuanya. Mata terbuka dengan lebar, mulut juga ternganga. Kok ada Abdullah bin Salam? Wahai kaumku, wahai kalian-kalian yang belajar kitab sama aku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kiranya apa? Mereka akan memeluk Islam juga. Di waktu itu Nabi bertanya, apa pendapat kalian? Sungguh orang yang paling bodoh di antara kami adalah Abdullah bin Salam. Sungguh orang yang enggak bisa didengar perkataannya adalah Abdullah bin Salam. Sungguh yang paling buruk keturunannya, nasabnya adalah Abdullah bin Salam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian sekalian, mereka punya hobi suka mempermainkan agama. Yang memutarbalikkan itu hari, dasarnya hari yang diperintahkan oleh Allah untuk kita agungkan, hari Jumat itu sama semua. Yahudi itu juga, Nasrani itu juga. Tapi karena mereka suka memutarbalikkan, kadang mereka majukan, kadang mereka mundurkan, tergantung selera pendeta dan rabi itu, sehingga Allah sesatkan kepada mereka. Dan akhirnya orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, orang Nasrani mengagungkan hari Ahad. Adapun umat Islam ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang sebenarnya yang menjadi sebaik-baik hari dalam satu pekan. Mereka juga sekalian suka makan riba, suka makan harta haram, hati yang keras dan pengecut, terlalu cinta terhadap dunia. Dan sebenarnya walaupun kelihatan mereka itu satu, tapi kenyataannya mereka itu bercerai-berai juga di dalamnya. Dan mereka diselimuti dengan kehinaan dan juga kemiskinan. Jadi inilah sementara ini kebangkitan kedua orang-orang Yahudi. Tapi bangsa Yahudi yang ada di luar Israel itu dalam kondisi zallah wal maskanah, terhina dan juga dalam kondisi miskin. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita bahwa orang Yahudi betul bagaimanapun tetap enggak betul. Jangan sampai kita membetulkan mereka, ya, insyaallah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.